Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mohon sebelum kita memulai, boleh agak ke depan sedikit duduknya. Terima kasih, memenuhi depan. Terima kasih. Ya, jemaat yang kasih Tuhan, selamat datang di ibadah Minggu Advent yang kedua pada pagi hari ini, di mana ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet dengan tema "Perlengkapilah kami untuk kedatangan Yesus Kristus". Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Advent kedua saat ini, dan sebagaimana seperti yang telah saya katakan, ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Nelson Rembet dan iringan musik oleh Bapak Mardikale. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah GPN Gereja Perki Nederland saat ini. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudari sekalian, pada hari Minggu ini, Minggu Adventus yang kedua, tema kita hari ini adalah kesaksian Yohanes. Datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Akan belenggu pedih, umatmu lepaskanlah dari lembah sengsara. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Marilah saudara-saudari, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa,
dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudari, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil sehingga akan mengampuni segala salah dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Yesus Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Marilah bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Yesus, dikau ku rindukan, lipurkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku hatiku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang surgawi yang bakar. Sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini
Mari kita merendahkan hati dan mohon kuasa Roh Kudus yang menolong kita dalam pekerjaan ini. Mari berdoa. Ya Bapa di dalam surga, dimuliakanlah namamu selama-lamanya, sebab Engkau adalah Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus, yang telah memanggil kami, mengasihani, mengampuni kami, memperbaharui kehidupan kami, memperlengkapi kehidupan kami setiap waktu, yang telah menghantarkan gerejamu dalam penantian di Minggu Adventus yang kedua, di hari yang bersyukur saat ini. Kami tunduk di hadapan Engkau ya Tuhan, sebab kami rindu mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kami dalam terang Roh Kudus. Layakan kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan sekarang ini. Kuasa Roh Kudus yang mendiami akan hati pikiran hamba-Mu yang Engkau persiapkan ini, sehingga oleh kekuatan Roh Kudus Dia akan berbicara dalam terang firman-Mu. Kami mendengar, kami mengerti, kami dihiburkan, kami dikuatkan, sehingga kami menjadi pelaku firman yang hidup dalam kesaksian kami sehari-hari memuliakan nama Tuhan. Bersabdalah kepada kami, ya Bapa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-19 hingga yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Shalom. Tema perenungan kita hari ini, kesaksian Yohanes.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para penguasa Israel bertanya, siapakah dia ini yang mulai memberitakan atas inisiatifnya sendiri? Yohanes mengakui apa yang benar dan tidak mengingkarinya. Yohanes berkata, "Aku bukan Mesias. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Dengarkanlah suara ini yang berseru-seru di padang gurun. Teks aslinya dari Yesaya 40 ayat yang ketiga. Yohanes membaharui tradisi para nabi sesudah 4 abad terputus dan seperti kebanyakan dari para nabi sebelumnya. Yohanes berbicara tentang pengadilan yang akan segera datang. Menghadapi pengadilan Tuhan selalu saja menakutkan, dan Yohanes berbicara tentang membangun kembali rasa keadilan. Yohanes berbicara tentang hukuman yang akan datang. Siapakah yang dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Kata-kata ini dalam bahasa Ibrani mengacu pada hukuman yang sudah dimaklumkan Tuhan, yang akan segera menghadirkan suatu penghakiman yang sangat dahsyat dalam skala nasional bahkan global. Petikan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 23 dan 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Yang diakui oleh orang beriman pada waktu itu sebagai penghakiman Tuhan. Pada waktu itu orang jahat akan menerima hukumannya, sementara orang benar yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya akan diselamatkan. Yesaya 1 ayat 24 sampai 27, Yoel pasal 3 ayat 1 sampai 5 dan Sakaria pasal 14. Pada waktu itu berbagai kelompok Yahudi, mereka melakukan ritus membaptis atau memandikan orang untuk penyucian diri dengan harapan untuk mempercepat kedatangan Mesias yang dinanti-nantikan pada waktu itu. Yohanes membaptis mereka yang ingin meluruskan hidup mereka dengan air. Bagi mereka, pembaptisan merupakan cara menyatakan diri di depan publik, keputusan dan janji yang mereka ucapkan. Pernyataan seperti itu sama rapuhnya seperti komitmen apapun yang dilakukan manusia dan tidak cukup untuk mencabut akar kejahatan dari hati kita. Yesus sebaliknya, Yesus meminta agar para rasul membaptis mereka yang akan memasuki gerejanya. Baru pada waktu itulah Tuhan memberikan roh-Nya yang mengubah manusia dari dalam. Yesus tidak membutuhkan pertobatan atau pembaptisan Yohanes. Karena Yesus adalah penebus. Yesus ingin bergabung dengan para pendosa yang mencari jalan untuk memperoleh pengampunan. Dengan menerima pembaptisan Yohanes, Yesus mengukuhkan pembaptisan sebagai cara yang benar untuk mencari keadilan dan memperbaharui hidup. Yesus adalah putra Bapa dalam arti satu-satunya putra Bapa
yang diperanakan oleh Bapa sejak perkandungannya. Sejak saat itu Yesus sadar akan statusnya sebagai putra Bapa. Di lain pihak, hanya pada pembaptisannya oleh Yohanes itulah Yesus menerima panggilan dari Tuhan yang mengandung dia untuk memulai pelayanan keselamatannya, dan bahwa Tuhan menjadikan Yesus putranya, yaitu nabi dan raja bagi umatnya. Saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes membangkitkan harapan akan seorang juru selamat. Mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa juru selamat adalah Yesus, dan bahwa pengadilan Tuhan akan datang beberapa tahun kemudian dengan perang yang menghancurkan bangsa Yahudi itu. Tetapi bagi mereka yang tengah mendengarkan Yohanes pada waktu itu, sulit untuk membayangkan siapa sebenarnya juru selamat ini. Mereka berkata, kami adalah putra-putri Abraham, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita juga di tempat ini berkata, kita adalah putra-putri gereja di masa anugerah ini. Namun Yohanes memberikan peringatan kepada kita tentang fanatisme, entah itu menyangkut agama. Tidak cukup kiranya berjalan di bawah bendera Tuhan sebagai umat Israel atau gereja di abad modern ini. Karena banyak dari mereka yang berpura-pura membela iman atau gereja ternyata adalah keturunan ular. Saya katakan ini, kalimat ini pedas, tetapi inilah khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia berbicara di hadapan masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tuhan menuntut keadilan dan perbaikan karena kejahatan yang telah dilakukan. Hasilkanlah buah pertobatan yang sejati. Demikianlah kita melihat Yohanes bersaksi dengan benar, tanpa ada rasa takut dan tanpa meminta-minta. Dia tidak meminta apa-apa lebih dulu dari para pejabat agama pada waktu itu. Orang datang dari segala penjuru sambil mencari pengampunan. Yohanes tidak menolak seorang pun dari mereka. Entah itu pelacur, entah itu pegawai pajak negara Roma yang kerap kali dimusuh oleh para Farisi, Saduki, notabene orang-orang Yahudi. Semuanya diminta membangun solidaritas oleh Yohanes. Begitu korupsi merajalela dan visi atas persekutuan Tuhan itu memudar, maka mereka yang tahu tentang keterlibatan mereka di dalam kejahatan yang berdampak kepada seluruh masyarakat mesti menunjukkan perilaku positif menyangkut uang dan penggunaannya. Ini adalah salah satu contoh saja yang bagi semua orang akan menjadi tanda dan panggilan kepada pertobatan. Tanda-tanda semacam itu harus meningkat dalam komunitas-komunitas Kristiani dewasa ini, dan di dalam kelompok-kelompok yang berikhtiar memurnikan gereja dan masyarakat kita. Kalimat yang terakhir yang saya katakan di sini adalah mereka yang berikhtiar untuk memurnikan gereja, sebab kerap kali gereja tergoda, gereja terpesona dengan kemapanan sementara, sehingga ada beberapa institusi atau lembaga gereja senantiasa dalam persekutuannya mengutamakan uang. Dan saya melihat dengan jelas, tapi mereka tidak melihat lagi bahwa gereja itu terpanggil yang sebenarnya untuk mau menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, menyatakan keadilan dan kebenarannya, memberikan berita-berita koreksi untuk membangun dan menghidupkan warga gereja yang ingin berjumpa
dengan Tuhan. Dan imbasnya gereja harus menularkan visinya di tengah-tengah masyarakat lokal maupun masyarakat global. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memberi makna kepada pengingkaran diri yang total dari Yohanes dan kesederhanaan hidupnya yang radikal. Membimbing kita dalam penghayatan iman di dalam minggu-minggu Adventus ini. Bersyukur kita sudah memasuki minggu Adventus yang kedua. Kita sama sekali tidak diminta untuk meniru Yohanes, tetapi pengorbanannya memberi bobot kepada kata-katanya dan layak bagi kita meneladaninya. Pemimpin agama dan kaum Farisi yang melihat diri mereka sebagai model terus menjauh, bahkan mungkin sambil menyindir. Akan tetapi semakin banyak orang datang kepada Yohanes untuk minta dibaptiskan untuk memperoleh pembaharuan hidup berdasarkan tekad dan semangat mereka. Akan tetapi semakin banyak orang mencari Tuhan dari waktu ke waktu. Keteladanan Yohanes untuk bersaksi tentang kebenaran telah menghantarkan kita berjumpa dalam satu inspirasi baru menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua dengan tekun dan kebenaran. Tetaplah bersaksi, bersekutu dan memuliakan Tuhan. Amin. Son bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah. Padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat Mahak, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut orang masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Apakah ada puji-pujian? Umat Tuhan, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih karena Tuhan telah mengundang kami hadir dalam persekutuan yang indah ini. Engkau menyambut puji-pujian kami. Engkau mendengar seruan doa kami. Dan Engkau datang menyapa kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ini. Ketika Engkau berfirman kepada kami hari ini. Kami mau belajar dari teladan Yohanes Pembaptis, yang karena kesetiaannya kepada Tuhan, berani bersaksi ketika dimintakan pertanggungjawaban oleh umat manusia. Teladan ini, ya Tuhan, menjadi inspirasi bagi kami untuk tetap berjuang di jalan Tuhan dalam tugas profesi kami masing-masing yang menjadi talenta yang Tuhan berikan atas kami. Karena itu ya Roh Kudus berdiam sepenuhnya dalam hati dan hidup kami, dan menginspirasi kami, mendorong kami terus-menerus untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah gereja-gereja yang di Minggu Adventus ini Tuhan sedang bersyukur di hadapan Tuhan, menantikan kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua. Berkatilah ya Tuhan pemberitaan firman-Mu, sehingga gereja tetap giat bersaksi, bersekutu, dan melayani Tuhan di seluruh dunia. Gereja dan masyarakat-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami penolakan oleh karena nama Yesus Kristus, maupun mereka yang sedang dilanda dengan berbagai macam kesusahan dan kesulitan kehidupan mereka. Baik yang mereka sedang mengalami karena situasi perang, saudara-saudari kami di Ukraina yang mendambakan perdamaian dengan Rusia. Demikian juga saudara-saudari kami yang ada di Israel dan Palestina yang sedang dilanda oleh perang. Demikian juga ya Tuhan, gereja-gereja-Mu di tengah-tengah dunia Afrika, bahkan Injil yang mengalami penolakan di India, Pakistan, Bangladesh, di Korea Utara dan di Cina dan di berbagai negara yang lain. Anak-anak Tuhan yang berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kesulitan mereka. Baik mereka fakir, miskin, anak yatim dan piatu, duda dan janda, yang sedang berduka cita, yang terbaring lemah karena kesakitan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Dan mereka semua yang memanggil nama Tuhan, ya Bapa, tolonglah mereka, kasihanilah mereka, selamatkanlah mereka. Seperti Tuhan menolong, mengasihani, dan menyelamatkan kami di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, ya Bapa, berkatilah pemerintahan kerajaan Nederland. Berkatilah Raja Nederland ya Tuhan, hamba-Mu Bapak Willem Alexander, Ibu Maxima, anak-anak dan keluarga. Berkatilah juga ya Tuhan pemerintahannya. Sehingga ya Bapa di dalam surga pesta demokrasi sudah berlangsung. Ke depan Tuhanlah yang menentukan kepada kami Perdana Menteri yang baru untuk memimpin pemerintah, membangun
pemerintahan kerajaan Nederland. Ya Tuhan, berkatilah Israel milik kepunyaan Tuhan, dan berkatilah ya Tuhan gerejamu sepanjang masa. Berkati putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia, seperti putra-putri gereja yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan Indonesia. Sehingga anak-anak Tuhan mengambil satu kontribusi yang baik membangun bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga anak-anak Tuhan yang Engkau tempatkan di lingkungan pemerintahan kerajaan Nederland di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Bersyukur di hadapan Tuhan, sebab gereja Perki Nederland Tuhan ikut sertakan bersama-sama gereja global, sehingga sebagai gereja lokal, kami di tempat ini tetap giat bersaksi bersekutu melayani Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan, ketika kami mulai bersinode untuk tahun yang pertama ini. Kuatkan majelis sinode ya Tuhan akan hamba-Mu Ibu Pendeta Ida Patinama, Ibu Heri Kerubun, Ibu Audelia Marpaung, Ibu Lydia Sahetapi, Bapak Mek Warbaranan, yang hari ini sedang mengadakan perjalanan ke Maluku untuk vakansi, Bapak Rensi Pekulima, dan hamba-Mu Bapak Norman Aipasa. Kuatkan mereka sebagai majelis sinode ya Tuhan, berkati mereka dalam tanggung jawab yang indah ini di hadapan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk gereja Perki Nederland setempat. Baik kami yang ada di Amsterdam Zuidoost ini ya Tuhan, kuatkan kami. Sehingga sebagai majelis jemaat di tempat ini Bapa dengan seluruh warga gereja, kami giat untuk menata pelayanan bersama di tempat ini. Berkatilah kami di tempat ini. Berkati juga ya Tuhan gereja Perki Nederland Almere, gereja Perki Nederland Zwolle, gereja Perki Nederland Arnhem, dan gereja Perki Nederland Voorburg. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menata pelayanan bersama ini, sehingga pemberitaan kami, kesaksian kami, pelayanan kami terang dan jelas untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berkatilah terus kehidupan jemaat ini ya Tuhan. Bagi warga gereja kami di tempat ini Bapa, Engkau melihat apabila mereka sedang bergumul dengan kondisi kelemahan tubuh mereka masing-masing. Kami bawa dalam doa sekarang ini ya Tuhan, beberapa saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi ini. Siang dan malam mereka memanggil nama Tuhan, memohonkan pengasihan pertolongan Tuhan. Datang melawat mereka pribadi lepas pribadi, datang menjamah tubuh mereka. Sebab kami yakin, kami percaya, jamahan-Mu itu sungguh berkuasa memulihkan kami dan menyembuhkan kami. Hamba-Mu Saudara Stef de Vretes, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Ade Marpaung, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak John Irawan, Bapak Adrian Sumampo, Bapak Will Mostart, Bapak Andre Sahetapi. Ya Tuhan, kami yakin, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Terpujilah Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di sisi yang lain ada kegembiraan, ada syukur, ada sukacita yang disampaikan oleh warga gereja. Rupa-rupa syukur, sukacita mereka peroleh daripada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Ketika Tuhan membimbing, Tuhan memelihara, memberkati kami dalam pekerjaan-pekerjaan tangan kami. Dalam pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan sesuai dengan talenta profesi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur itu semua ya Bapa. Engkau memberkati, memberikan keberhasilan. Engkau hadirkan sandang pangan dalam kehidupan kami. Dan ya Tuhan, Engkau juga karuniakan tambahan tahun-tahun dalam perjalanan kehidupan kami. Kami diberikan 1 tahun dalam hidup, kami diberikan 1 tahun berumah tangga, kami diberikan 1 tahun berkarya, dan rupa-rupa kasih karunia Tuhan limpahkan kepada kami. Terimalah syukur dari Ibu Novita Nur dan Bapak Bian Atmo. Sempurnakanlah syukur sukacita mereka, ya Bapa Surgawi.
Jika Tuhan melihat kami yang hadir di tempat ini datang dengan segala syukur sukacita kami, Tuhan, terimalah syukur sukacita kami. Jikalau Tuhan juga melihat bahwa kami datang hari ini di tempat ini, Bapa, syaratnya beban, syaratnya pergumulan kami. Kami minta Tuhan Yesus tolonglah kami. Sehingga seberat apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami yakin, kami percaya, hanya oleh karena pengasihan dan pertolongan Tuhan kami dimampukan keluar dari semuanya itu. Sebab di balik tantangan ini ada sukacita menanti karena pengasihan Kristus atas kami. Bersyukur di hadapan Tuhan, beberapa warga gereja telah kembali dari masa vakansi, mereka pulang dengan segala selamat. Ya Tuhan, terima kasih, terimalah syukur sukacita dari warga gereja. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan, hamba-Mu, Bapa yang terkasih boleh mengiring kami dalam permainan piano hari ini Tuhan. Berkati Bapa yang terkasih ya Tuhan, berkati dia bersama istri yang terkasih ya Bapa, dalam tugas tanggung jawab mereka studi di tempat ini. Beri kesehatan, beri kekuatan Tuhan, terus mengalir hikmat pengetahuan daripada Tuhan, sehingga istri yang terkasih merangkai kata demi kata, menyelesaikan masa studinya di tempat ini dalam pimpinan dan pemberkatan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, putra-putri kami yang sedang bekerja, berkati mereka dalam kerja mereka masing-masing. Putra-putri kami yang sudah berumah tangga, berkati rumah tangga mereka masing-masing. Jikalau kami sudah mempunyai cucu-cucu, berkati pertumbuhan cucu-cucu kami ya Tuhan. Dan jikalau anak-anak kami sedang menantikan lapangan pekerjaan, bukalah lapangan pekerjaan bagi anak-anak kami ya Tuhan. Berkati kehidupan mereka, sehingga regenerasi gereja Tuhan berjalan oleh karena anugerah Tuhan atas kami. Ya Bapa, tolonglah hamba dalam tugas panggilan di tempat ini, kuatkan hamba, sertai terus hamba dan keluarga, sertai juga ketiga putra-putri kami, Vanitio dan Karen, dalam perjuangan studi mereka bersama-sama dengan seluruh umat di tempat ini. Ya Bapa surgawi, merendahkan hati kami di hadapan Engkau kami mohon, sambutlah doa kami ini, ya Yesus Kristus. Oleh belas kasihan-Mu ya Bapa di dalam surga, kehendak-Mu kabulkanlah doa kami. Terpujilah Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan Allah kita dan mengingat pada firman Tuhan yang tertulis di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8 dan kita baca secara berbalas-balasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, Dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. sambil kantung persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 85 ayat 3 dan
4. Berkorban hendak menghiburku dikala ku di jurang sengsara kemelut. Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Keluh kesahku tamat dan hatiku cerah. Saat ku terpasung, kau membebaskanku. Segala aib dan malu terhapus oleh-Mu. Padaku Kau tambahi mahkota mulia. Bahagia abadi pusaka yang bakat. Marilah kita bersama berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara-saudari, kita bersyukur telah beribadah pada hari Minggu Adventus yang kedua ini, dan kiranya semua ini membawa berkat. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Putri Sion
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Selamat hari Minggu. Shalom, jemaat yang kasih. Atas nama Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nelson Rembet dan juga untuk pengiringan musiknya Bapak Mardi Kale. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum saya lanjutkan, kami boleh memperkenalkan kedua anggota gereja baru. Dat is een nieuwe lid van ons. Mag gaan staan. Welkom. Welkom bij Gereja PRK Nederland in Amsterdam Zuidoost. Makasih. Oh, de namen. Ik weet alleen naar Ron. Welkom. Ron Bruce, welkom, terima kasih. Nah, hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 di gereja ini ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay, sebagaimana biasa jam 9.30 akan dimulai. Saudara-saudara yang akan memberikan kolekte bulanan atau ucapan syukur bulanan, bisa memberikannya kepada gereja PRK Nederland di tempat masing-masing dan di Amsterdam Zuidoost atas nama PRK Bijlmermeer te Amsterdam. Terima kasih untuk uw bijdrage. Ibadah Natal di gereja PRK Nederland pada hari ini tanggal 10 Desember di gereja PRK Nederland di Almere jam 3 siang dan akan dipimpin oleh Pendeta Moses Tahitu. Dan juga di gereja PRK Nederland di Arnhem jam 3 siang yang akan dipimpin oleh Pendeta Francis Makatipu Kambay, dan juga di gereja PRK Nederland di Voorburg yang akan dimulai jam 2 siang dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida A.R. Patinama. Dan ibadah Natal di gereja PRK di Zwolle
akan diadakan minggu depan tanggal 17 Desember jam 2 siang dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai. Gereja Perkinidelan di Amsterdam Zuidoost ini akan mengadakan ibadah Natalnya bersama tanggal 25 Desember, hari Senin, jam 4 sore. Akan dimulai jam 4 sore dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida A.R. Patinama. Dan juga pada tanggal 31 Desember akan diadakan ibadah akhir tahun dan juga pada saat itu akan diadakan perjamuan kudus dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida A.R. Patinama. Persembahan syukur Natal disediakan kotak Natal atau bisa melalui QR kode persembahan syukur yang tersedia. Ada pengumuman dari anak-anak sekolah minggu tentang blessing bag. Sementara ini saya berikan kepada Ibu Sandra Klein. Blessing bag dari Kindernevendienst bekerja sama dengan Plaatselijke Kerk in Zuidoost untuk Voedsel Bank. Kami menerima yang sudah tertera di situ dan kami akan mengumpulkannya mulai dari minggu yang lalu dan setiap minggu bisa diserahkan kepada kami. Saya sendiri atau Foni atau Susan Aipasa dari tanggal 10, 17, 24 Desember bisa diserahkan dan akan kami serahkan ke Voedsel Bank 6 Januari sampai dengan 14 Januari. Kami sudah membeli 25 sakis, jadi akan lebih baik kalau bisa dipenuhi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sandra, dan aksi ini berdasarkan dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kamu telah melakukannya untuk aku. Dat hebben jullie voor mij gedaan. Amin. Demikianlah pengumuman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum sebelum kita keluar dari ruangan ini, kami mau mohon Bapak Pendeta Rembet ke depan untuk atas nama Gereja Perkinidelan Amsterdam Zuidoost memberikan kado Natal kami. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.